Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya seorang ibu yang selalu merintih ada di bawah pohon yang Anda bisa lihat di jalan setapak. Beliau selalu duduk di sini, nyender di salah satu pohon, seakan dia ingin minta pertolongan. Saudara, mari kita lanjutkan kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisahnya. Saat itu, jam menunjukkan jam 17:30 waktu Indonesia Bagian Barat. Ada sosok pemuda kurang lebih usia 15 tahun adanya. Dia selalu aktif rajin ingin menuju di mana adanya tempat ibadah. Kebetulan rumah si pemuda itu dekat dengan Balongan dan selalu melewati jalan setapak yang di mana adanya sosok seorang ibu yang selalu merintih butuh pertolongan. Lantas si anak itu uluk salam kepada si ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sudah menjelang malam, Bu. Sudah mau maghrib, saya juga mau ke tempat ibadah. Apakah ibu sakit? Ibu kelihatannya merintih, kurang sehat. Apakah ibu butuh pertolongan? Sebentar, Bu. Saya akan kembali ke rumah. Saya akan ambil obat dengan minuman dan makanan kecil. Disitulah si anak itu buru-buru pulang, lantas membawanya makanan dan minuman serta obat-obatan. Bu, mohon maaf ya. Bukan berarti saya nggak mau nungguin ibu. Tolonglah, Bu. Ini obat diminum supaya sehat. Terutama makan ini dulu, makanan kecil ya. Sama minuman, nanti obatnya diminum ya. Saya mau sholat maghrib. Nanti takut ketinggalan mau sholat maghrib berjamaah. Kata si anak muda mengatakan demikian. Lantas ibu itu menganggukkan kepala sambil bicara, "Nak, kamu mengingatkan anak saya. Kamu baik banget. Terima kasih anak. Saya nggak bisa membalas budi atas kebaikan kamu, nak," kata si ibu mengatakan demikian. Lantas si anak mengatakan, "Ibu, saya tulus ikhlas kok. Ibu kan adalah seorang ibu. Saya juga dilahirkan oleh seorang ibu. Sudah sepantasnya apa yang saya punya, apa yang saya bisa. Itu hanya cuma sedikit makanan sama minuman dan obat. Mudah-mudahan cepat sehat ya, Bu ya." Lantas si ibu mengatakan, "Terima kasih anak. Hati-hati nak." Lantas mereka, si anak itu pergi, si ibunya sementara. Padahal si ibu itu hanya sosok ibu. Penglihatannya saja, si anak itu tidak menyadari bahwasanya si ibu itu hanya cuma perantara. Karena si ibu itu sudah berapa kali memperhatikan si anak muda yang rajin ibadah dengan penuh kesabaran, walaupun situasi dan kondisi kedua orang tuanya memang mayoritas ekonominya benar-benar sangat miris sekali. Sehingga sosok ibu-ibu yang baru saja adalah cuman hanya perantara. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Lantas 2 hari kemudian si anak itu bermimpi adanya bertemu si ibu tersebut. Dalam mimpinya si anak itu bergumam setelah bangun tidurnya. "Gue mimpi apa semalam ya? Gue ingat nih. Gue ketemu dengan ibu-ibu di bawah pohon di jalan setapak." "Iya betul, kata si anak mengatakan demikian. Lantas si anak bergumam kembali. "Kenapa saya mimpi persis dengan si ibu itu ya? Apa maksudnya ya? Oh ya, gue ingat. Gue dikasih sesuatu. Tapi di mana? Gue adalah mimpi ya." Lantas tiba-tiba si anak itu tanpa sengaja tujuan ingin sholat zuhur siang hari. Diambillah sejadah di almari, tanpa disengaja
di balik sejadah itu ada sesuatu yang terbungkus rapat. Lantas si anak itu membukanya. Si anak itu langsung mengucapkan, Masya Allah, ini barang siapa nih? Ini cincin. Tiba-tiba ada suara yang tidak aneh, tidak asing lagi yang dikenal oleh si anak tersebut, yaitu seorang ibu yang pernah ditolong. Nah, kamu tidak usah kaget ya. Ambillah. Itu bungkusan itu adalah udah menjadi hak kamu. Sebagai tanda terima kasih saya, kamu sudah baik banget dengan saya. Ambillah. Lantas si anak itu kebingungan sambil melihat ke seputar lingkungannya. Mana orangnya ya, kata si anak mengatakan demikian. Ibu, betulkah ibu dalam mimpi saya termasuk yang pernah ketemu di bawah pohon di jalan setapak? Lantas suara itu mengatakan kembali, betul nak, ambillah, manfaatkan dengan baik. Lantas si anak itu berkata kembali, apa maksudnya? Ini hanya sebuah cincin saja. Pakailah, jangan lupa, bacalah syahadat 2. Insya Allah, apa yang kamu butuhkan, tiupkan ke cincin itu. Jangan lupa, kamu adalah anak yang baik, yang rajin ibadah. Tetap saja memohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta rezeki kepada Allah, bukan kepada saya. Saya hanya semata-mata sebagai perantara saja. Saya tidak apa-apa, nak. Ambillah, pasanglah di jari manismu. Bacalah 2 kalimat syahadat. Insya Allah, kamu akan tahu jawabannya seperti apa. Singkat kata, setelah 1 minggu, si anak ini tiba-tiba pada saat meniupkan si jari manis yang terdapat cincin yang ada, tiba-tiba pada saat meniupkan tanpa sengaja di cincin yang dia terdapat di jari manisnya, ternyata si anak tersebut kaget dikejutkan. Di depan mata, di mejanya terdapat uang berkepok-kepok hingga memenuhi seluruh yang ada di meja tersebut. Si anak itu merasa kaget dikejutkan dengan adanya uang banyak sekali bertumpuk di meja. Si anak itu kaget. Apa maksudnya ya? Saya cuma meniupkan cincin ini, tapi kok tiba-tiba ada uang banyak begitu. Sedangkan kami orang miskin, bahkan lebih minus. Kedua orang tua saya cuman sebagai buruh tani. Untung di rumah gak ada orang pada kerja. Mau saya simpan di tas, kata si anak mengatakan demikian. Lantas disimpan, lantas ada suara. Nah, manfaatkan dengan baik. Kamu anak baik. Siapa lagi yang tidak bisa menolongi kalian? Kedua orang tua kamu adalah orang yang rajin, bercocok tanam sekalipun hanya cuma buruh tani. Manfaatkan dengan baik. Perbaiki rumah Anda. Dan berikan modal buat kedua orang tua kalian supaya tidak susah lagi. Tetap supaya bisa membuka usaha apapun di jalan. Insya Allah rezeki tidak akan pernah kemana. Dan simpanlah sisa uang itu di tempat di mana kamu punya lemari. Lantas si anak itu mengikuti jejaknya. Pada sore harinya, setelah kedua orang tua si anak tersebut kembali ke rumah, si kedua orang tua itu kaget dibuatnya dengan adanya makanan penuh. Lauknya enak-enak. Si bapak ibunya kaget dibuatnya. Lantas mencari si anaknya. Padahal si anaknya lagi zikir di ruang sebelah. Setelah mengetahui adanya anaknya sedang zikir, kedua orang tuanya tidak berani mengganggu. Setelah selesai, si anaknya beranjak dari tempat di mana dia setelah zikir. Assalamualaikum, Bu, Pak, udah pulang? Kata si anak mengatakan demikian. Udah. Sini nak, kata si bapak ibunya. Sini duduk di meja. Lihat, kamu masak ini semuanya. Ini kan banyak duit ini. Makanan enak-enak, daging, ayam, nasinya sebakul. Dari mana lah kamu punya uang?
Lantas si anak mengatakan, begini Pak, Bu, mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya sudah seminggu saya pernah menolongi seorang ibu. Pada saat saya mau sholat di musola, ada ibu-ibu merintih minta tolong. Dia duduk di bawah pohon di depan sana, di dekat balongan yang jalan setapak. Akhirnya saya ambil makanan saya. Yang ngaturan kan bapak ibu kan ngasih jatah. Saya kasih ke dia sama obat. Lantas dia mengatakan terima kasih anak. Karena saya buru-buru mau sholat, saya permisi sama dia. Terus saya bermimpi berkali-kali. Pada saat saya mau sholat zuhur, bapak ibu kan lagi di sawah. Saya sendiri, nggak sengaja saya ngangkat sejadah, menemukan bungkusan. Terus ada suara tanpa wujud. Tapi tidak lepas dari suara itu yang saya kenal adalah seorang ibu. Betul juga, dia mengatakan, ambillah nak, manfaatkan dengan baik. Itu sudah menjadi hak kamu. Kata suara itu mengatakan demikian. Singkat kata nih Bu ya, Pak, kalau saya cerita panjang, pada saat si cincin itu yang dibungkuskan berupa cincin yang di dalamnya, saya suruh pasang di jari manis. Tanpa sengaja, pas saya duduk di kursi ini, dekat meja sini, saya nggak sengaja meniupkan mulut saya ke cincin itu. Tiba-tiba Bapak Bu, meja yang kosong itu dipenuhi oleh uang banyak. Sini-sini Bu, Pak, Pak. Mereka ditarik ke dalam kamar, di mana adanya kamar si anak tersebut. Buka tas itu, Pak Bu. Masya Allah, subhanallah, kata si ibunya. Ini uang banyak sekali, dari mana nak? Bapaknya juga mengatakan dengan kalimat senada, iya nak, dari mana nak? Itu yang tadi saya baru berceritakan. Tanpa sengaja saya menemukan cincin yang didapatkan dari seorang ibu yang berasa tolong. Saya juga nggak nyangka. Begitu saya meniupkan cincin yang saya pakai di jari manis, tiba-tiba di depan saya di meja, itu duit bertumpuk banyak sekali. Lantas saya buru-buru saya masukkan ke tas. Terus ada lagi yang memandu suara itu, si ibu itu. Katanya manfaatkan dengan baik. Kamu anak yang baik, anak yang soleh. Kasihan bapak ibu kamu, hanya seorang buruh tani. Berikanlah sebagian untuk usaha katanya, supaya jangan ikut orang lagi. Mau dagang, mau apa terserah. Insya Allah rezeki akan mengalir terus. Terus suruh memperbaiki rumah. Terus sebagian untuk dibagikan orang-orang yang seperti kita. Yang sebelumnya kita kan miskin, minus. Lantas si bapaknya mengatakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terus si bapaknya mengatakan, begini Pak, nah Bu, barangkali ini Allah memberikan rezeki melalui anak. Allah memberikan rezeki dengan berbagai macam cara. Anak kita kan telah menolong seorang ibu, memang wujud manusia. Tapi sebenarnya itu hanya perantara saja. Bukan manusia beneran. Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara. Dengan cara menguji orang. Kebetulan si anak kita buru-buru ngambil obat, minuman, makanan. Ternyata ada kelanjutannya. Si anak ini dikasih bungkusan. Ternyata dalamnya adalah cincin. Hanya menyiapkan cincin. Dia kedapatan uang banyak banget di meja. Kata si bapak mengatakan, disitulah nak, kamu jaga baik-baik cincin itu ya. Tetap kamu menyembah kepada Allah. Allah memberikan rezeki melalui bermacam cara. Bersyukur kepada Allah. Lantas si punya, ya udah kalau begini, gini aja Pak. Nah, besok ibu mau belanja. Nanti kita bagi-bagi sembako kepada mereka. Termasuk ya kita bagi rezeki berupa uang. Lantas mereka beberapa hari aktif membagikan sembako dengan uang, sehingga mereka berduyun-duyun minta terima kasih, ya Allah Pak Bu, ternyata kalian hanya seburuh tani, tapi kok bisa membantu kami sama-sama minus ekonominya. Terima kasih ya. Lantas disitulah seorang ibu dan bapaknya dan anaknya berhasil membangun rumah dengan bagus, termasuk warungnya. Namun mereka tidak pernah lupa berbagi rezeki kepada penduduk setempat. Setelah penduduk mereka sudah memakin baik ekonominya, dia tetap menjalankan tugasnya. Keluarga tersebut membagikan sembako hampir setiap minggunya. Pada awalnya memang mereka karena ekonominya masih terlalu minus, hampir setiap hari mereka memberikan sembako, termasuk
penduduk yang ada di lingkupnya. Demikianlah saudara kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu kami jabarkan untuk kita semua. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua dengan wujud nyata seorang anak muda usia 15 tahun yang rajin ibadah dengan perilaku yang baik, diuji dengan wujud seorang ibu-ibu, ditolongnya tiba-tiba di luar dugaan Allah memberikan rezeki melalui perantara seorang ibu, wujud seorang ibu. Ternyata dia menjadi anak yang sukses di luar nalar. Namun dia tidak pernah lupa berbagi kepada lingkungannya sehingga semua masyarakat merasa menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.